Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur untuk menambah dari pertanyaannya. Jadi kita akan memfungsikan fungsi dari formnya ini. Dan di sini kita coba edit nama dari formnya, jangan edit profile, tapi tambah pertanyaan atau buat pertanyaan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja langsung ke codingannya. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman jalankan aplikasinya dengan tempelan dev. Selanjutnya, kita masuk ke client, source, bagian view, yaitu home view. Nah, di home view-nya kita ganti dulu nama dari modalnya atau dialognya. Nah, di sini namanya masih edit profile. Kita ganti jadi tambah atau buat pertanyaan. Kita hapus pannya yang di bawah sini. Ini kita sudah buat. Kita ganti nama headernya. Selanjutnya kita buat validasi dari formnya di sini, di form question yang ada di komponen. Nah, pertama mungkin kita buat dulu satu form yang menampung semua inputannya ini sampai ke sini. Jadi kita buat formnya di atas sini, form. Kita cut penutupnya masuk ke paling bawah di sini. Nah, selanjutnya di dalam formnya kita akan buat sebuah event. Event bernama submit. Add submit titik prevent. Nah, kita sebut nama fungsinya itu handle submit, yang mana fungsi sapinya ini dia akan jalan pada saat tombol sapinya ini diklik. Nah, kita ganti nama tombolnya, kita push add kliknya, kita ganti nama labelnya jadi submit, dan di sini tipenya jangan button tapi tipe submit untuk buttonnya. Jadi pada saat mengklik button submitnya ini, dia akan menjalankan fungsi dari handle submitnya dengan mengambil inputan-inputan dari form-formnya ini atau input field-nya. Nah, selanjutnya kita buat untuk inputannya. Di sini kita buat gunakan reaktif dan kita bisa hapus yang kategori. Selanjutnya kita buat untuk const question sama dengan kita buat berupa reaktif object. Nah, kemudian di sini kita ambil setiap inputannya, yaitu inputan title kita buat kosong dulu, kemudian question kita buat kosong juga, dan untuk kategori kita juga buat dia kosong. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang state-nya ini ke dalam inputan template kita di atas menggunakan vModel. Sini vModel yaitu question titik title. Nah, untuk editor berarti di sini vModel untuk inputan dari questionnya, berarti question titik question. Nah, yang ini vModelnya kita ganti ke question titik kategori seperti ini. Dan di sini JavaScript database Node.js kita tambahkan lagi satu file-nya yaitu Vue.js contohnya. Nah, kemudian kita buat fungsi untuk membuat inputan dari state-nya ini menjadi kosong lagi. Kita buat sebuah fungsi const namanya clear input. Clear input. Kemudian di clear inputnya kita buat dia kosong semua atau buat dia ke default nilainya. Nah, title kita buat kosong, question juga sama, dan juga kategori. Nah, kemudian kita buat untuk fungsi handle submitnya yang ini ke sini, const handle submit sama dengan kita bisa panggil fungsi yaitu custom feature yang sudah kita buat. Di sini kita bisa lakukan import custom feature. Mungkin kita taruh ke bawah yang define emit.
Dan di handle submit-nya kita gunakan try and catch. Jadi jika ada error kita bisa console log errornya. .log error. Tapi jika dia ada datanya berarti dia jalankan try-nya jika try-nya tidak terjadi error apa-apa. Tapi jika di try-nya ada terjadi error, kita akan jalankan bagian catch-nya untuk menampilkan errornya. Sini kita buat cons new question sama dengan atau variable question data. Kita gunakan wait, berarti di sini kita kasih asing. Panggil custom fetch yang sudah kita import tadi. Kemudian pakai metode post. Nah, URL-nya apa? URL dari tambah pertanyaan yang sudah kita buat di endpoint-nya kemarin itu question. Dan kita panggil datanya juga berupa objek. Nah, objek data yang kita masukkan yaitu untuk input title, kita ambil dari question title, kemudian question, titik 2 question, titik question, dari state yang kita buat di reaktifnya. Kemudian kategori, diambil dari question, titik kategori. Kemudian setelah dia berhasil menambah datanya, kita bisa buat kondisi. Jika new question-nya berjalan, new question datanya berhasil, maka kita jalankan clear inputnya. Jadi kita buat inputnya menjadi nilai default-nya lagi, yaitu semuanya kosong. Nah, ini sudah terbuat untuk tambah question-nya, tapi di sini kita fokus dulu untuk validasinya yang bagian catch. Kita coba untuk title, question, dan juga kategorinya kita tidak isi dulu apakah errornya tampil atau tidak. Kita masuk ke dalam web browser, kita klik tambah, dan di sini kita bisa inspect console. Nah, di sini kita coba ya untuk submit. Di sini ada error. Errornya itu 401. Yaitu unauthorized. Kita cek di respon bagian data. Nah, ini Anda tidak boleh mengakses halaman ini, yaitu kita harus melakukan login dulu untuk menambah datanya. Kita coba lakukan login pakai userless key. Login. Masuk ke home. Nah, kemudian di home-nya kita coba tambah lagi. Submit. Di sini ada error lagi. Errornya itu sudah bukan 401 tapi 400. Yaitu error dari validasinya. Nah, di mana errornya ini? Itu dia tampung di dalam error, habis itu respon. Kemudian masuk ke data untuk ambil message-nya yang ini. Ini judul harus diinput, pertanyaan harus diinput, dan pertanyaan harus memiliki kategori dari error validasi yang kita dapatkan. Ini kita bisa langsung implementasikan, masukkan ke dalam alarm message yang sudah kita buat kemarin. Masuk lagi ke dalam codingan. Di sini kita bisa buat beberapa state yang bisa kita butuhkan. Kita buat dulu state-nya. Ini untuk state alarm. Kita buat dua state, satu untuk menampilkan alarmnya dan satu lagi itu untuk menampung nilai dari errornya. Sini kita buat cons alarm error message, contohnya sama dengan kita buat ref nilainya 0 dan cons error alarm. Di sini kita buat ref dia tertutup dulu atau tidak tampil dulu. Kita buat dia false. Nah, kemudian di dalam catch-nya ini kita bisa ubah ke alarm error
alarm titik value sama dengan true. Kita buat dia jadi benar. Kemudian di sini error message, kita masukkan value-nya yaitu error titik respon titik data titik message. Dari error message yang kita terima tadi di konsolnya, jadi dia masuk ke error, habis itu respon, habis itu data dan message. Nah, selanjutnya kita bisa import komponen alarm yang sudah kita buat di video sebelum-sebelumnya, yaitu alarm message ini. Alarm message kita tinggal gunakan di bagian sini. Alarm message kita buat if dulu jika alarm atau error message-nya, error alarmnya itu bernilai true, baru dia bisa tampil. Dan kita lempar message-nya, message berdasarkan error message. Dan satu lagi mungkin kita bisa style max width yaitu 100% seperti ini. Ini kita coba testing apakah alarm message-nya tampil atau tidak. Kita masuk lagi ke web browser, kita coba klik submit. Oke, alarm message-nya tampil. Ini judul harus diinput, pertanyaan harus diinput, dan juga pertanyaan harus memiliki kategori. Jadi untuk prosesnya sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita masukkan inputannya masuk ke dalam database. Dan di sini kita coba buat pada saat mengklik submitnya dia meng-close yang namanya dialognya ini. Berarti di sini kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita coba atur di bagian handle submit ini. Nah, di sini kita bisa gunakan emit yang sudah kita buat. Kita tampung ke dalam variabel emit sama dengan yaitu untuk menjalankan fungsi dari emit close-nya yang ini untuk menutup dialognya. Kita bisa buat di sini. Jadi setelah melakukan input data ke database, jika input datanya berhasil, kita hapus semua inputannya menjadi default nilainya, yaitu kosong semua dari title, question, dan juga kategori. Dan kita jalankan emit, variabel emit tadi. Dan di sini eventnya apa? Eventnya yang kita jalankan yaitu close. Kayak gini. Nah, kita langsung coba masuk ke dalam web browser lagi. Nah, di sini di dalam database saya masih kosong bagian question. Kalau kita coba tambah, contoh di sini apa itu Laravel dan datanya, pertanyaannya, kemudian apa itu Laravel. Nah, gini aja deh. Nah, untuk kategorinya di sini kayaknya tidak ada PHP, tapi kita masukkan saja sebagai contoh ke JavaScript. Nah, kemudian kita coba submit. Nah, dia meng-close dialognya, dan kita cek di dalam database. Nah, sini inputan yang kita masukkan masuk. Nah, ini questionnya dia berupa HTML paragraph. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan tambah pertanyaannya. Di video berikutnya kita akan coba melakukan tampilkan semua data yang ada di database-nya ini tampil ke dalam web browser-nya. Jadi kita tidak gunakan data hardcode lagi atau data dummy lagi di sini, tapi datanya kita ambil dari database langsung untuk list dari pertanyaannya. Jangan lupa subscribe untuk membantu membangun channel ini agar lebih berkembang lagi. See you next video. Have a nice day and bye.